Jumat kita akan menikmati santapan rohani tausiah dari Ustadz Abdul Wahid Ashari Ritonga, eh, yang ternyata sekarang bermukim di Pakistan. Ya, luar biasa media kita ini. Maaf, ternyata yang menikmati santapan rohani ini masih terbatas. Mungkin para kahanggi kita, udah kita opung kita, eh, belum tahu ada program ini. Insya Allah besok lusa akan makin ramai. Itu kami persilakan Ustadz Abdul Wahid Ashari Ritonga untuk menyampaikan ya santapan rohaninya, tausiahnya. Tapi seperti dipertanyakan oleh Ananda Alamwardah tadi, perlu juga perkenalan diri ini dulu sebentar ya kan. Itu yang lebih utama bagi kita supaya kita saling mengenal. Nah, mungkin Tarompo kita, Opung kita, Kampung Bonapaso kita dari mana begitu. Demikian silakan Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oh, ini lagi persiapan udah dokter. Lagi sholat tadi katanya mungkin belum siap sholatnya ya. Ya, kita tunggu aja. Oke, Ustadz Abdul Wahid Ashari, kami persilakan untuk menyampaikan. Nanti apa yang disampaikan ini akan direkam dan bisa kita sebar kembali melalui grup-grup Ritonga yang ada. Kami persilakan Ustaz. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para asatidz semuanya yang kami hormati, mohon izin karena kita agak terlambat sedikit karena kita tadi baru sholat Isya. Eh, Sebagai pembuka mungkin kita beda 4 jam ya di luar di sini. Di sini sudah jam 21.26. Jadi perkenalkan saya Abdul Wahid Azhari Ritonga, lahir di Medan 1988. Eh, Ngajar di UINSU, di Polmed, dan di Mahat Abu Ubaidah. Sekarang alhamdulillah mendapat tugas untuk berdakwah di Australia. Jadi sebenarnya ini jadwal sholat tarawih kita, cuman karena kita lihat tadi ada agenda, ya nggak apa-apa. Kita buat, kita kita ikut dalam program Asal Istri Tonga ini. Baik seperti yang sudah kita sampaikan sebelumnya, izin sebentar. Baik, seperti yang udah Hana sampaikan sebelumnya, mungkin bahasan Ana kali ini nggak terlalu terkait dengan judul puasa atau Ramadan, tidak seputar itu. Kita ambil saja kesempatan karena mumpung kami lagi di sini. Karena judul-judul Ramadan, puasa mungkin asatidz sudah menyampaikan beberapa orang dalam pekan pertama waktu Ramadan pertama kemarin. Jadi kami berfokus kepada judul-judul yang kami bahas, yang kami sampaikan tadi terkait dengan eh, menyapa hilal, kemudian bagaimana puasa di Australia, kemudian bagaimana kondisi lingkungan, dan lain sebagainya. Pertama, terkait dengan hilal di Australia, itu di sini ada namanya Islamic Council. Jadi Islamic Council ini
adalah satu lembaga yang memang berfokus di dalam urusan keagamaan, khususnya khususnya agama Islam ya. Dan di sini sebagai informasi, walaupun ini negara non-Muslim, tapi mereka tidak fobia. Di Australia sendiri itu negara non-Muslim, tetapi mereka tidak fobia Islam. Jadi kalau kita mungkin ada Islamic Council dan lain sebagainya yang memang itu resmi dan diakui oleh negara, jadi mereka tidak ada masalah dengan itu. Selagi pergerakan Islam itu tidak mengganggu, tidak merusak lingkungan, tidak mengganggu tetangga dan lain sebagainya. Jadi bagaimana penentuan hilal di Australia? Penentuan hilal di Australia itu merujuk kepada kesepakatan konsil tadi. Mungkin seperti di Indonesia itu ya kayak MUI-nya. Nah, mereka di sini bisa dengan cara ru'yat, jadi melihat hilal. Jadi kalau mereka sudah tentukan hilal tanggal 1, ya sudah, maka semuanya ikut. Dan di sini Islamnya secara umum tidak terlalu kental corak-coraknya. Seperti di Indonesia mungkin ada NU, Muhammadiyah, Persis, Al-Irsyad, dan lain sebagainya. Di sini mungkin ada gap-gap itu, tetapi ketika di masjid semuanya satu. Dan sebagai informasi juga, kebanyakan di masjid di sini itu bekas gereja yang dibeli oleh lembaga Islam tersebut, lalu kemudian dijadikan masjid. Nah, lalu masjid itu biasanya terbuka untuk siapapun, mau dia dari mazhab Hanafi, orang-orang IPB, Bangladesh, atau dari orang-orang Maliki, Libanon, Maroko, dan lain sebagainya, atau dari Syafi'i, misalnya dari Mesir, dari Indonesia, dari Asia, dan lain sebagainya. Jarang sekali kita temuin terkait hilal tadi. Jadi biasanya kalau sudah sepakat, Islamic Council Australia itu, mereka mengumumkan di dalam sebuah Facebook mereka, media sosial, lalu kemudian itu diikutin. Tidak ada pertentangan, semuanya akan ikut. Mau dia Islamnya dari jenis apapun, mereka akan ikut itu. Nah, saya pikir ini ada hal yang menarik di sini. Karena apa? Karena ternyata kita bisa merasakan nuansa Islam yang benar-benar bisa kita rasakan dengan damai gitu. Saya pribadi kalau kita compare dengan antara Indonesia dengan Australia, kita terlalu banyak ributnya. Mohon maaf saya sebut karena memang kita setiap awal Ramadan, awal Syawal itu ribut, bahkan dalam satu rumah bisa berbeda kita dalam menentukan satu Ramadan dan satu Syawal. Tetapi di sini walaupun memang minoritas, nah mereka sepakat dari awal untuk urusan penentuan itu mereka sepakat. Kalau sudah kansil menentukan satu Syawal itu 1 Maret, ya udah semuanya sepakat. Jadi nggak ada yang protes atau nggak ada yang macam-macam. Kita sepakat. Nah, ketika sudah sepakat disebarkannya sudah malamnya langsung mulai taraweh. Nah, ketika taraweh ini memang ada beberapa bangunan sebagai informasi di sini, terutama di Sydney ya. Di Sydney itu di bagian di negara bagian New South Wales, karena kita ketahui bahwasanya Australia ini memiliki banyak beberapa negara bagian. Jadi negara bagian itu ibarat gubernurnya dan mereka bisa melakukan kebijakan sesuai yang mereka inginkan. Harganya beda-beda. Jadi mungkin di Sydney dengan di Brisbane, dengan di Canberra atau dengan di Victoria itu beda-beda harga ojeknya, harga makanannya, harga bensinnya itu tergantung kebijakan masing-masing. Baik, terkait dengan kondisi eh, tempat ibadah, memang tempat ibadah di sini kita sebutkan tadi itu biasanya dibeli dari bekas tempat ibadah yang lain seperti gereja yang sudah mungkin mau dijual, dibeli lalu dijadikan masjid. Atau biasanya rumah yang memiliki lahan yang lumayan luas, lalu kemudian dijadikan komunitas pertama. Setelah dijadikan komunitas, ada keaktifan di situ, ada kegiatan, baru bisa diadakan sholat berjamaah. Kalau misalnya mau dijadikan masjid, boleh diurus surat-suratnya, IMB-nya di sini, lisensnya, izin untuk membangun. Tetapi izin untuk membangunnya ini harus sudah apa namanya, sudah ada mappingnya secara umum. Misalnya lahan 500 kali 20 ini mau dibuat apa? Kalau misalnya mau dibuat masjid, ya masjid saja. Kalau dari awal dibuat masjid, tapi tiba-tiba ada madrasahnya, ini bisa kena denda. Jadi kalau dari awal memang mau dibangun bangunan, buat bangunan masjid atau masjid dengan madrasah, kantor, sekretariat dan lain sebagainya.
Biasanya komunitas Islam itu membuat mapping seperti itu. Jadi ketika sudah ada tanah dan mau dibuat pemugaran, itu biasanya dibuat didirikan situ salah satunya masjid, madrasah, tempat pendidikan, Islamic Learning Center, lalu kemudian ada office dan sekretariat. Jadi ketika itu dibangun harus sesuai mapping, tidak ada yang boleh ditambah. Jangan nanti ketika mapping itu sudah dibuat, tiba-tiba ada penambahan, misalnya dibuatlah di situ eh, penginapan, guest house itu tidak boleh. Itu bisa dihancurkan dan didenda. Bahkan bisa kena skor, dicabut IMB-nya. Baik para asatid semuanya yang kami hormati. Eh, Kemudian ada beberapa masjid yang memang dibangun dalam bentuk masjid. Salah satunya ada di daerah Lakemba di Sydney. Itu ada Masjid Lakemba, Lakemba House. Lakemba House ini diinisiasi oleh lembaga LMA, LMA. LMA ini Lebanese Muslim Association. Artinya lembaga ini diinisiasi oleh orang-orang Muslim Libanon. Karena seperti yang kita ketahui, saya tanya-tanya, kenapa banyak orang Libanon di sini? Orang Arabnya. Orang Mesir jarang kita jumpain, orang Saudi jarang, orang Maroko jarang. Kalau jumpa kita orang Arab, kebanyakan mayoritas mereka adalah orang Libanon. Ternyata ini bagian dari impak ketika mereka dulu perang di tahun 1960-an, 1950-an ketika negara mereka perang, mereka banyak yang mengungsi ke Australia, ke Eropa dan lain sebagainya. Ketika mereka mengungsi di Australia, itu mereka membangun komunitas-komunitas kecil sehingga terjadi komunitas besar. Kenapa bisa mereka membangun masjid? Nah, pemerintah Australia ini ketika ada suaka, mereka mengurus benar-benar suaka itu. Jadi kalau ada imigran atau ada orang yang ingin pindah di situ, mereka ada surat-suratnya kalau mau pindah silahkan. Nanti bisa jadi permanent resident, lalu kemudian menjadi citizen. Citizen ini yang sudah memiliki paspor Australia. Orang-orang Libanon itu awalnya suaka, lalu kemudian mereka mengajukan permanent resident, lalu kemudian mereka mengajukan citizen, nationality of Australia. Ketika sudah mereka membangun itu, mereka memiliki hak sepenuhnya seperti orang-orang Australia. Jadi mereka mendapatkan tunjangan eh, pendidikan gratis, kesehatan gratis, mendapatkan kesempatan bekerja. Kalau tidak bisa bekerja atau tidak memiliki pekerjaan, mereka akan disupport oleh pemerintah, lalu kemudian mereka akan dikasih modal sampai mereka nanti bisa bekerja. Jadi bisa dibilang di sini tidak ada yang menganggur rakyatnya ya, pribuminya itu tidak ada yang menganggur begitu saja. Kalau menganggur tidak ada kerjaan akan disupport, dikasih pekerjaan sampai nanti mandiri. Kalau ingin buka usaha nanti akan disupport sampai nanti usahanya mandiri dan lain sebagainya. Jadi orang-orang Libanon ini sudah generasi ketiga. Ketika generasi ketiga, mereka mulai membangun karena sudah mulai ada duitnya. Mereka bangun donasi-donasi, mereka ciptakan relasi-relasi ke luar negeri. Ternyata terhimpunlah donasi yang banyak. Sehingga mereka mampu membangun masjid itu, disebut dengan Lakemba House. Dan Lakemba House ini memiliki prinsip, mereka menerima jenis muslim bagaimanapun. Mau dia Salafi, mau dia Maturidi, mau dia Ash'ari, mau dia Wahabi, masuk. Mau sholat silahkan. Jadi nggak ada dibatas-batasi. Jadi masjid ini tidak memiliki corak. Jadi kalau kita lihat ketika sholat kemarin di sana, memang masjid ini sangat penuh. Karena cuman di daerah masjid itulah yang terbangun masjid dengan kondisi fisik masjid. Yang lainnya itu kondisinya rumah, terkadang kantor, terkadang ruko. Tetapi Lakemba ini bentuknya masjid dan mereka menyediakan iftar, sahur, dan lain sebagainya. Seperti di Indonesia. Jadi ini keunikannya. Jadi saya pribadi melihat persatuan umat itu bisa kita lihat ternyata dari negeri yang non-muslim bahkan. Walaupun di negara muslim bisa kita rasakan lebih kental lagi. Tetapi di negara non-muslim, Masya Allah kita bisa melihat persatuan itu sangat lumayan kental. Dan mereka tidak peduli bagaimana kondisi kita. Jadi saya juga agak terkejut ketika masuk itu orang-orang terkadang kalau kita mungkin sholat pakai pakaian koko, sarung, dan lain sebagainya. Sebagian orang di sini ketika mereka mau sholat, lagi kepingin sholat, moodnya bagus, mereka singgah saja ke masjid, kadang pakai celana pendek dengan pakai singlet saja. Dan itu tidak diusir oleh pihak masjid, dibiarkan saja. Selagi dia mau sholat, tidak membuat kegaduhan, ya sudah. Yang penting masjid itu dipakai seperti fungsinya masjid. Asatid semuanya, yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Eh, itu terkait dengan konsil tadi, terkait dengan kondisi berpuasa, bagaimana kita mengikuti apa yang kita ikuti, lalu kemudian apakah ada paksi-paksi Islam-Islam yang lain dan lain sebagainya. Nah, lalu kemudian saya coba sedikit menyinggung terkait dengan dampak pemimpin adil bagi rakyat dan negeri ya.
Saya sebutkan di situ bahwasanya memang sudah jelas Australia ini bukan negara Muslim. Tetapi ketika kita turun di sini, itu kita lihat bagaimana rakyatnya itu bisa sejahtera dan makmur. Maksud saya sejahtera dan makmur bukan berarti kaya, tetapi secara pendidikan mereka terpenuhi. Karena mereka memiliki pendidikan yang gratis. Jadi citizen atau rakyat pribumi itu disupport pendidikannya gratis. Kesehatannya dipermudah, walaupun memang eh, ada beberapa kendala ya, tetapi secara umum itu sangat merata kita lihat. Jadi jangan heran kalau kita di sini jumpa orang Indonesia yang begitu banyak dan mereka betah di sini. Banyak sekali orang Indonesia yang sudah menjadi permanent resident, lalu kemudian mereka menjadi citizen, paspornya sudah menjadi Australia, karena mereka mendapatkan hak itu. Dan orang Indonesia yang nikah di sini atau lahir anaknya di sini, nanti anaknya ketika lahir itu akan didaftarkan nomor nomor apa ya? Nomor nomor induk atau ya kayak NIP, kayak NIK. Jadi anak yang baru lahir sudah ada NIK-nya. NIK itu nanti akan didaftarkan, diaktifkan langsung dan orang tuanya tidak boleh kotak-katik. NIK ini nanti akan diberi hak. Salah satunya nanti di situ akan diberikan support dana, support keuangan sebagai modal anak ini nanti ketika sudah beranjak umur 18 tahun. Ketika anak ini sudah mulai beranjak umur 18 tahun, dia bisa memegang NIK itu sendiri beserta dengan support dana yang diberikan subsidi oleh pemerintah. Dan itu cukup untuk dia melanjutkan aktivitas kegiatan sehari-hari. Dari mulai dia kecil sampai nanti dia sebelum 18, dari mulai TK, SD, SMP, SMA, itu pendidikannya gratis. Dan itu diberikan cuma-cuma oleh pemerintah sini. Kaitannya dengan pemimpin yang adil, saya lihat di sini, eh, jadi memang kesadaran masyarakat, terutama dari pemimpinnya, itu memang sudah tumbuh dari awal, jadi dari jauh-jauh hari. Sehingga ketika pemimpin itu menjadi pemimpin di sini, walaupun dia tidak beragama Islam, tetapi nilai-nilai yang dia turunkan itu adalah nilai-nilai Islami. Mereka berbuat adil, mereka mengambil pajak sesuai porsinya, lalu kemudian uang pajak itu dipergunakan untuk infrastruktur. Jadi kita lihat di sini jarang sekali ada jalan yang bolong-bolong, jarang sekali ada sampah berkeliaran, karena mereka menyediakan tempat-tempat sampah di setiap rumah. Bahkan di setiap rumah itu ada minimal 3 jenis tong sampah yang disediakan pemerintah. Warna kuning, warna biru, dan warna hijau dengan fungsinya masing-masing. Dan setiap 2 hari atau 3 hari akan dipungut sampah itu tanpa diminta bayaran. Saya pernah tanya-tanya terkait dengan orang Indonesia yang bekerja di sini, berapa persen pajak yang dipungut pemerintah? Mereka menyebutkan ada yang sampai dengan 25%. Jadi kalau penghasilan dia setahun 1 miliar, maka pajaknya 250 juta. Kalau ada penghasilan orang setahun 1 miliar, maka pajaknya kurang lebih 250 juta karena diambil 25%. Saya tanya kembali, kira-kira itu rugi nggak? Kalau dilihat dari feedback yang masyarakat dapatkan dari hasil pajak itu, tidak rugi. Karena ketika pajak itu diambil pemerintah, ternyata pajak itu nanti kemudian hari bisa kita klaim, walaupun tidak kembali secara utuh. Pertama, pajak itu langsung diterapkan pemerintah untuk eh, infrastruktur, kesehatan, pendidikan, dan lain sebagainya. Sarana dan prasarana yang lain-lain. Jadi sebenarnya pajak itu kita bayar, langsung feedbacknya kita rasakan. Mungkin berbeda dengan negara-negara yang lain, negara-negara yang belum, yang mungkin negara ketiga ya, yang masih berkembang. Tapi kalau seperti negara-negara maju, mungkin mereka sudah menerapkan itu. Nah, nilai-nilai Islami pemimpin itu yang saya dapatkan adalah bahwasanya mereka tidak menzalimi. Jadi dari pajak itu tidak ada yang merasa keberatan, walaupun Jadi dipungut 25%. Iya, silakan. waktu kita sekitar 8 menit lagi, saya bisa Oke, dengar. siap-siap. Baik. Eh, Artinya kalau kita lihat di dalam surat An-Nahl ya, Allah berfirman, dan ayat ini memang sering kita dengarkan, Innallaha ya'murukum bil adli wal ihsan wa ita'idil qurba. Sesungguhnya Allah memerintahkan kepada kita untuk berlaku adil. Berlaku adil.
Tidak peduli apakah kita seorang pemimpin atau tidak pemimpin. Ketika kita menjadi pemimpin bukan hanya sebagai pemimpin yang besar, apakah sebagai presiden saja tidak, tapi dalam pemimpin cakupan yang kecil. Seorang suami, seorang ayah, seorang pemimpin di perusahaan, seorang bisnismen, atau seorang RT, bupati, lurah, dan lain sebagainya. Kenapa? Karena ternyata berlaku adil itu bukan hanya berimpak langsung kepada diri kita, tapi berimpak kepada orang lain. Contohnya kalau kita lihat ada negara-negara yang maju yang pemimpinnya itu adil, walaupun dia tidak Islam, tetapi ternyata kebijakan dari eh, terapan kepemimpinan dia itu bisa menciptakan kemudahan dan kesenangan bagi masyarakat yang dia pimpin. Artinya ini adalah tujuan yang disampaikan oleh oleh Allah itu, terutama ketika kita menjadi seorang pemimpin secara umum ya, pemimpin negara, itu kan memiliki hubungan kepada masyarakat yang banyak. Terkadang kita sangat miris terkait dengan kondisi umat muslim atau di negara muslim, tapi ternyata pemimpin-pemimpinnya tidak berlaku adil, bahkan terkadang lebih sering menzalimi rakyatnya sendiri. Jadi kalau ditanya apakah berlaku adil itu harus sama muslim saja, tidak. Orang yang non-muslim pun ketika dia berlaku adil, maka sebenarnya dia sudah memberikan kesejahteraan dan kemudahan bagi rakyat yang dia pimpin. Dan ini adalah tujuan dari ayat-ayat yang sering kita dengarkan. Ini adalah tujuan dari turunnya firman Allah itu. Jadi asatidz yang kami muliakan, tanpa memperpanjang kalam, ini mungkin sedikit terkait dengan kondisi bagaimana kita melihat nilai-nilai Islami bisa kita temukan bahkan di negara yang non-Muslim sekalipun. Saya tidak menyebutkan pemimpin di sini lebih baik, tidak. Tetapi pemimpin di sini secara menerapkan kesejahteraan dan keadilan, saya rasa mungkin lebih baik dibandingkan pemimpin kita. Mohon maaf, karena memang kita rasakan itu sekali gitu. Ini yang membuat kita terkadang berpikir kenapa negara kita yang mayoritas Muslim tidak bisa menerapkan nilai-nilai Islami. Wallahu alam bisawab. Mungkin nanti ada yang menambahkan. Mohon maaf kalau ada yang kurang. Wajazakumullahu khairan. Syukron. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Ustadz. Aduh, kita dapat apa namanya ini penjelasan mengenai Muslim di Australia dan berbagai hal terkait dengan aktivitas Muslim di sana. Luar biasa ini. Kita bangga. Kebetulan ada rupanya Ustadz Margarito yang Alhamdulillah. sekarang sedang berada di Australia menyampaikan dakwah juga di sana. Nah, Alhamdulillah mungkin hanya terima kasihlah kepada Ananda Lamwarda yang sudah dari awal Ramadan setia dengan apa namanya menjadi host dari pertemuan kita ini. Kemudian ada dua tadi apa namanya kawan kita, kanggi kita udah keluar tempatnya, ada Imam Lauton, ada Usama tadi. Nah, jadi di samping kita mendapatkan santapan rohani, kita mendapat informasi mengenai siapa-siapa kanggi kita yang tinggal di mana dan seterusnya. Kita tutup ya apa pertemuan hari ini dengan sama-sama membaca lafaz hamdalah. Alhamdulillah Alhamdulillahirrahmanirrahim. Rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Asal dari mana Mungkin ini, Ustaz. Ustaz? Masih boleh Ya? lagi Portarombo kan? Oh, boleh lah. Asal Saya orang tua, orang tua yang laki-laki dari Labuan Batu Utara. hmm, Labuan Batu di Kalau mana, Pak? Tepatnya di Labuan mana? Batu di Kampung Masjid. Oh, Kampung Masjid ya. Mm. Kalau yang perempuan, kakek kami orang India, dari India lah. Hijrah ke Indonesia. Baru lahirlah anak-anaknya. Nah, jadi yang perempuan, keturunan India, umi kami nikah sama buya kami ini yang dari Labuan Batu Utara. Orang pesisirnya sebenarnya ini, orang Labuan Batu ini. Jadi orang Melayu. Kalau bahasanya bahasa Melayu. Marganya jadi Iya. Tonga. Iya.
Apa? Masalah terowongan Oke. ini agak payah ini. Sisir ini kan. Iya. Nah, Kalau agak kurang ya. Ustadz Alam ini dari mana? Kita dari Labuan Batu, Rantau Prapat. Tebong Batu di Di Rantau Prapat. Oh, Rantau Prapat. Ada juga dulu kenalan kami di situ, Ustadz Darwis. Oh, terus ya. Darwis Hussein ya. Oh, kiai saya itu. Nah, itulah anaknya itu satu angkatan sama saya. Sofa Mudana itu dulu Masih sofa satu ya. angkatan ke Mesir. Iya, Satu ya, angkatan saya ke kenal. Mesir 2006. Ya, itu kiai saya dulu waktu di pesantren, Ahmad Hussein. Alam Darus Oh Hussein. ya, Di, alhamdulillah. Kalau kalau beliau kan biasanya banyak lah yang tahu itu kan, Ustadz Darwis, Darwis Hussein. Karena kami satu kampungnya dari sana juga, dari ya betul, betul. Salanggatap, Labuan Ya, Batu. ya. Kalau bapak kita ini, Pak Parluhutan, dari mana? Ya, saya tinggal di Medan. Kalau asalnya dari Gunung Tua sana. Gunung Tua. Di Medan di mana, Pak? Daerah Tembung ini di timur Medan. Oh, tuh. Hmm. Saya kalau di Medan Hmm. itu di orang tua di Medan Timur, Jalan Gaharu. Oh, Jalan Gaharu ya. Kalau Hmm. saya setelah nikah pindah ke Simpang Medan Selayang di Oh iya. Setiabudi, dekat pesantren Rodotul Hasanah. Oh iya ya. Oke lah. Iya. Oke. Eh, Pak Terima kasih banyak, Ustaz. Ananda, malam kita cukup Sama-sama. ya sampai di Ya, sini. mohon maaf. Oke. Syukron. Saya lanjut Syukur. sholat tarawih dulu ya. Ya, siap. Oke, Ya, lanjut Ustaz. Dong ganggu Ya, ya. ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi